Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mulai. Filipi 3 ayat yang ke-17 mulai. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, kita akan belajar di sini judul perikopnya nasihat-nasihat kepada jemaat. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Dikatakan oleh Paulus, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Bahwa kehidupan Kristen yang benar, kalau iman kita itu memang bertumbuh dengan benar, maka kita semua ini sebenarnya harus sampai dalam level menjadi teladan. Jadi jangan selalu berkata, ikuti nasihatku tapi jangan ikuti apa yang aku lakukan. Ya kan? Banyak orang kan berkata, sudahlah ibadah tidak usah macam-macam. Pokoknya ajarannya diikuti, kalau ada contoh yang tidak benar dari pemimpin tidak usah diikuti. Ya. Namanya manusia. Tetapi Paulus di sini berbeda. Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Padahal seringkali juga jemaat berkata, jangan mengikuti teladan manusia, ikuti teladan Yesus saja. Tetapi lihat di sini Paulus katakan, ikutilah teladanku. Bahkan di dalam Korintus beberapa kali Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku sebab aku mengikuti teladan Kristus, dikatakan. Ya. Nah sama kan nantinya kita ini akan seperti itu semua. Bahwa para rasul mengikuti teladan Yesus. Dan murid-murid para rasul mengikuti teladan para rasul. Sampai ke zaman kita juga mengikuti Yesus, mengikuti para rasul. Dan orang-orang yang kita menangkan juga dituntut untuk mengikuti teladan kita. Ingat bahwa kita juga dituntut semuanya sampai menjadi teladan. Jangan takut dengan kehidupan yang akan kita pamerkan untuk dilihat. Ya, karena ketika hati kita benar, maka kita akan dengan bebas mau berkata-kata, mau bertindak, dan kita tidak akan takut salah. Karena hati kita benar, maka semuanya akan menjadi benar. Ya. Bahkan ingat ketika kita dalam kelemahan kita melakukan kesalahan, ingat jangan merasa tertuduh dan selalu merasa tidak layak. Kenapa? Karena Alkitab pun berkata,
7 kali orang benar jatuh, tetapi dia tidak akan terjerembab. Sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Ya. Jadi mari jangan takut untuk menjadi teladan, dan kita semua, kalau kerohanian kita benar, maka kita seharusnya akan menjadi teladan bagi semua orang yang berhubungan dengan kita. Ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, Paulus di sini mengingatkan juga bahwa kalian harus mengikuti teladanku, dan tidak semua teladan pemimpin, tetapi teladan orang-orang pemimpin-pemimpin yang hidupnya sama seperti Paulus. Bahwa banyak hamba Tuhan, banyak pendeta juga. Tetapi tidak semua loh bisa kita ikuti dan harus kita ikuti teladannya. Tidak semua. Ada hamba Tuhan yang hidup sederhana. Ada hamba Tuhan yang hidup bermewah-mewah. Ada hamba Tuhan yang bisa membawa diri. Ada hamba Tuhan yang mau menonjolkan diri. Ada hamba Tuhan yang hidup tanpa kuasa. Ada hamba Tuhan yang hidup dengan kuasa Allah. Nah sekarang kita mau mengikuti yang mana? Bahwa beribadah seperti ini, kembali saya tekankan, ini sangat penting. Anda tidak bisa mengandalkan ibadah Zoom di medsos. Anda tidak bisa mengandalkan ikut live streaming di gereja-gereja yang mungkin pendetanya begitu terkenal. Kenapa? Kita bukan hanya butuh pengajaran, tetapi kita juga butuh teladan. Anda tidak bisa meneladani hamba Tuhan yang khotbah di medsos. Anda hanya bisa menerima pengajarannya. Ada istilah kan? Kalau kita itu membaca, kita tahu. Tetapi kalau kita itu melihat, ya, melihat contoh, maka kita mengerti, kita tahu, dan itu tidak akan pernah dilupakan. Kalau membaca kita bisa lupa. Ingat kalau zaman dulu, tidak tahu zaman sekarang ya. Kalau dulu kan kita tidak pernah belajar. Kemudian kalau sudah mau ulangan semester atau ujian nasional, berapa buku kita usahakan baca dalam semalam. Ya, pada waktu ujian, sebagian besar, karena otak kita kan pinter-pinter ya. Yang enggak pinter enggak usah dibahas. Pinter-pinter. Jadinya sebagian besar kita baca dalam semalam itu bisa. Keluar semua ujian. Ya. Tapi selesai ujian kita kerjakan, itu sudah lupa semua loh. Ya. Apalagi kalau baca Alkitab kan. Ya. Baca Alkitab, Anda baca sudah jam 5 pagi. Setengah 7 pagi pasti sudah lenyap semua. Ya. Bahkan jangan-jangan lupa tadi jam 5 baca apa. Ya. Artinya membaca penting-penting. Tetapi ingat, teladan itu lebih penting. Teladan lebih penting. Sama dengan orang sekolah kan. Mau titel S1, S2, S3. Kalau mau jujur, kalau bukan keputusan dari pemerintah, bahwa sebenarnya pengalaman itu lebih penting daripada titel. Mau titel apa aja, mau kerja yang bukan sesuai dengan titelnya, kan sebelum bekerja Anda dilatih kan? Di training istilahnya kan? Sehingga walaupun tidak sesuai dengan jurusan kita tahu bisa mengerjakannya. Dan nanti ketika Anda bekerja atau Anda berhenti dan mau bekerja di tempat lain, lebih ditekankan pengalamannya apa,
bukan titelnya lagi. Ya. Oleh karena itu, di sini juga teladan itu lebih penting. Berapa banyak orang sakit hati kecewa karena pemimpin rohani, ya, orang yang lebih senior, bahkan mungkin gembala mengajarkan A tetapi yang dikerjakan B. Dan orang ketika melihat itu kecewa. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu menjadi teladan. Teladan kita penting bagi orang lain. Ya. Nah, lihat bahkan Paulus pun berkata, ingat loh kita harus menyeleksi. Tidak semua pemimpin bisa kita ikuti. Paulus mengatakan perhatikanlah mereka yang hidupnya sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Anda tidak bisa walaupun Anda mempunyai atau mengikuti 3 atau 4 pemimpin. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin ini bertentangan, ya, dalam kehidupan sehari-harinya bertentangan cara hidupnya, Anda akan jadi bingung nantinya. Mulai dulu makanya saya selalu katakan kan, bahwa beribadah di satu gereja itu penting. Jangan di 2, 3, 4 gereja. Di satu gereja penting. Kenapa? Karena bayangkan kalau Anda beribadah di sini, penekanannya adalah bahasa roh, ya kan? Ketika Anda mencoba beribadah di gereja lain, Anda akan mendapatkan pengajaran mungkin, tidak ada bahasa roh. Bahasa roh itu dari setan. Nah, di sini loh pentingnya kita itu menetapkan satu gereja menjadi tempat ibadah kita supaya iman kita itu bisa bertumbuh tanpa kebimbangan. Yang mana yang benar ya sebetulnya. Kan enggak, kalau hanya satu Anda sudah pasti, wah pasti sudah ajaran gerejaku benar. Tapi kalau Anda beribadah di 3 gereja, Anda akan bingung. Yang mana yang benar. Ya. Oleh karena itu, kembali kepada pembahasan di sini. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Menjadi teladan. Seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal, kemudian jatuh dalam penggelapan uang gerejanya. Terkenal sebagai pendeta yang tertawa. Oh kalau dia khotbah dia akan selalu mukanya penuh dengan senyum. Fotonya tidak pernah merengut, senyum terus. Suami istri terkenal sebagai pendeta yang suka senyum. Sehingga dicontoh oleh pendeta-pendeta di Indonesia. Kalau khotbah senyum terus. Sehingga tidak tahu ini penekanannya harus bertobat atau harus senyum. Ya. Pokoknya senyum terus. Seorang motivator yang luar biasa. Tetapi akhirnya ketangkap karena penggelapan uang. Bahkan beberapa bagian rumahnya dilapisi emas. Rumah kita kan belum kan ya? Belum dilapisi emas. Sama banyak pendeta dulu terkenal dengan seorang penyanyi yang menjadi hamba Tuhan yang sangat diurapi kalau dia sudah nyanyi. Anda mungkin kalau yang suka baca buku rohani Jimmy Swaggart. Oh itu bahkan keran airnya semuanya itu dari emas. Oh akhirnya juga jatuh. Juga jatuh. Ada pendeta Indonesia yang bahkan mobilnya Lamborghini. Kalau sudah mau parkir, kalau tidak disambut sama tukang parkir itu langsung dibentak. Anda tidak tahu ya saya siapa? Orang Islam masa tahu? Pendeta Kristen. Ya. Dan ketika saya diundang di gerejanya, selesai saya khotbah, saya diajak makan oleh diakennya.
ditemani makan. Dan diakennya minta maaf kepada saya. Karena dari pagi, siang, malam terakhir, saya hanya ditemani diaken. Dan diaken di waktu malam, satu diaken berkata, maafkan gembala kami ya Pak Yusa. Karena kalau pendeta yang kami undang, kalau tidak sekelas Gilbert Lumoindong, pendeta kami tidak mau menemani. Nah, akhirnya sama kan juga, masuk penjara juga, masuk penjara. Ya. Nah, dari yang saya ceritakan, pendeta, yang mana yang akan kita teladani? Tidak semua pendeta itu sama, sehingga Paulus pun berkata, perhatikanlah mereka yang hidupnya sama seperti kami untuk menjadi teladan. Ya. Betapa pentingnya di akhir zaman ini kita itu minta kepada Tuhan karunia membedakan roh. Penting supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak mengikuti hamba Tuhan yang salah. Saya tekankan kembali, tanpa bosan. Ini akhir dari akhir zaman. Jangan sampai kita kecewa seperti tadi pagi kita bahas. Jangan sampai pahit hati, karena ini akhir dari akhir zaman. Orang-orang fokus kan, oh perang Amerika sama Rusia, enggak jadi-jadi. Sekarang perang ternyata yang sangat ditakutkan India dan Pakistan. Sama-sama punya nuklir, sekarang sudah saling serang. Seperti tadi pagi saya katakan, kalau orang pinter, negara yang pinter berperang, itu ada daerah perang. Sehingga di Israel walaupun terjadi perang, orang-orang tetap dari berbagai negara pergi wisata tetap ke Israel. Enggak takut perang. Enggak, karena yang wisata, perang itu ada daerah khusus. Tapi bayangkan kalau orang-orang bodoh itu berperang. Anda bisa bayangkan orang bodoh yang berperang? Semuanya pasti dihancurkan. Dan India mempunyai sekitar 100 hulu ledak, 160 nuklir. Tetapi Pakistan punya 170 nuklir. Dikatakan satu saja dipakai, maka 20.000 orang paling sedikit itu pasti mati. Dikatakan. Beberapa hari kemudian, pasti mati semua gara-gara radiasinya itu. Jadi adalah hal yang sangat-sangat naif kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Bahwa kapanpun kita bisa mati. Ya kan? Sehingga sungguh iman kita harus terus bergerak maju. Mengalami peningkatan. Ya. Sudah seperti tadi pagi. Bahwa yang penting itu adalah hal yang rohani dibandingkan yang jasmani. Ya. Nah, ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, berarti Paulus sedih melihat ini. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Gereja-gereja tidak menyampaikan, mengajarkan lagi tentang penumpahan darah Tuhan Yesus. Gereja tidak mengajarkan lagi tentang pentingnya pikul salib, ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Gereja tidak mengajarkan lagi bahwa terlebih penting yang rohani daripada yang jasmani, ya.
Bukannya yang jasmani tidak penting, tetapi terlebih penting yang rohani daripada yang tidak rohani. Tetapi kita melihat banyak gereja yang mengajarkan justru bagaimana menjadi sukses. Bagaimana mengalami terobosan dalam bidang keuangan. Ada lagi yang berkata dengan semboyan selalu pendetanya, bukan pendeta sih, hanya menyampaikan khotbah. Dia selalu dengan semboyannya banjir rejeki. Jarang yang kekudusan yang dibahas. Jarang. Bahkan kita sampai kalah sebenarnya sama penyesat-penyesat. Penyesat itu Anda kan beberapa kali Anda mendengar, Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan kemudian mereka menganjurkan kepada pengikutnya untuk menjual rumahnya, menjual semua miliknya. Dan menyumbangkan itu kemana-mana dan mereka kumpul di satu tempat. Menyambut kedatangan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Iya, mereka sesat, tetapi perhatikan di sini. Yang sesat bisa berani menyerahkan semua kekayaannya. Yang tidak sesat sangat sayang sama kekayaannya. Lalu terus yang sesat ini sebenarnya yang mana? Ya. Kembali pada pembahasan kita bahwa yang saya mau tekankan adalah jangan mengutamakan yang jasmani dibandingkan yang rohani. Itu yang saya mau tekankan. Ketika Paulus melihat Tuhan yang rohani berarti, maka Paulus menganggap semua yang dimilikinya yang jasmani itu sampah dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Ketika Musa melihat Tuhan, maka dia berjalan di padang gurun selama 40 tahun dan dia berpikir bahwa penderitaannya jauh lebih mulia daripada dia tinggal di istana Firaun. Sekarang kalau kita memang bisa melihat, mata rohani kita terbuka, maka kita akan melihat bahwa salib Kristus jauh lebih mulia daripada harta kekayaan yang banyak, yang mulia sekalipun di muka bumi. Sayangnya banyak orang yang tidak terbuka mata rohaninya. Ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Berbicara tentang salib, berbicara tentang kematian terhadap diri sendiri. Bicara tentang salib berarti kehendak kita itu disalibkan, kehendak Tuhan yang terjadi, yang dimanifestasikan. Ketika berbicara tentang salib, Yesus berdoa. Kalau memang kehendakmu Bapa, terjadilah. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Ini salib. Ini salib. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap keputusan kita menyadari bahwa selalu sebenarnya kita diperhadapkan mau milih yang rohani atau yang jasmani, mau milih kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Sebenarnya seringkali itu diperhadapkan pada kita. Bahkan ketika bangun pagi hari pun, bukankah kita diperhadapkan dengan dua pilihan? Mau berdoa mengikuti pimpinan Tuhan atau mau meneruskan tidur karena kita memang capek ingin tidur. Tuhan ingin kita berdoa, kita ingin tidur. Yang mana yang kita akan lakukan? Ketika kita punya uang pas-pasan misalnya,
Tuhan ingin kita itu memberkati seseorang, tetapi kita ingin menyimpan uang ini untuk jaga-jaga. Jangan-jangan besok tidak ada uang lagi karena ini sudah penghabisan. Selalu kita diperhadapkan dengan pilihan. Ketika ada pelanggan di toko kita, sedangkan kita sudah mau ke gereja, mau ditinggal, sayang. Apalagi ini langganan, nanti kalau pindah ke tempat lain kan seterusnya hilang. Tetapi kalau melayani langganan, kita pasti tidak ke gereja. Ya. Kecuali kita kepedian, tidak apa-apa, yang penting belum doa berkat. Ya kan? Ya. Selalu diperhadapkan pada pilihan. Yesus saja diperhadapkan pada pilihan. Paulus ketika menghadapi dia itu harus ke Yerusalem. Tetapi para nabi dan murid-murid lain yang mendapatkan penglihatan, nubuatan dari Tuhan. Berkata, jangan ke Yerusalem. Ya. Engkau bisa ditangkap, engkau bisa dibunuh. Dan Paulus sendiri pun tahu bahwa dia akan mati kalau dia pergi ke Yerusalem. Tetapi lihat, ada pilihan-pilihan. Bersyukur. Paulus mengatakan, aku itu tawanan roh. Nah sudah. Oleh karena itu penekanan saya pada akhirnya, bukankah sebagai orang Kristen tidak cukup hanya percaya Yesus. Tadi pagi kita sudah bahas juga. Bahwa percaya Yesus, Anda menerima Roh Kudus. Tetapi belum penuh Roh Kudus. Ya. Anda percaya Yesus, Anda menerima Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Tetapi itu tidak cukup. Anda harus masuk dalam kepenuhan Roh Kudus. Anda harus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus belum cukup. Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidupmu. Dipimpin Roh Kudus belum cukup. Anda harus sampai dalam dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah yang disebut tawanan roh. Sehingga kalau sudah sampai di sana, tidak mungkin Anda akan jatuh dalam dosa lagi. Tawanan roh. Bahkan Rasul Petrus berkata, orang yang sudah terus mengalami penderitaan secara jasmani. Artinya tubuhnya sudah disalibkan sungguh-sungguh. Tidak mungkin berbuat dosa lagi, kata Rasul Petrus. Ya. Berarti lebih bahaya hidup dalam kemewahan daripada kesederhanaan. Saya tidak bilang kekurangan. Ya, karena itu pun bukan kehendak Tuhan kita hidup dalam kekurangan. Karena kalau kita memang Tuhan inginkan kita hidup dalam kekurangan, Yesus tidak akan mengajarkan, berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Pasti doanya akan mengatakan, Tuhan berikan hati kami yang teguh hari ini sekalipun kami kekurangan. Tapi karena doanya Yesus mengajarkan, berikan kami makanan yang secukupnya. Berarti Tuhan tidak menginginkan kita kekurangan. Cukup hidup sederhana. Bagi saya yang penting itu yang disebut limpah. Saya kembali mau ulang apa yang sering kali saya katakan. Limpah bukan hidup dalam kemewahan. Limpah adalah hidup tanpa hutang. Anda masih bisa ngasih ke orang lain walaupun sedikit. Ya. Anda punya banyak tapi kalau masih kurang, ya berarti Anda kekurangan. Kan banyak orang kaya tapi masih merasa kurang. Tidak pernah ngasih. Anda kekurangan. Tetapi walaupun Anda sederhana, tidak punya utang, bisa ngasih walaupun sedikit,
Level mungkin hanya ngasih tukang becak, tidak masalah. Yang penting ada yang keluar, itu limpah namanya. Ya. Jadi hidup sederhana, dan hidup sederhana bukan kekurangan. Hidup sederhana bisa saja berkelimpahan. Ya. Tetapi bukan bermewah-mewah. Kalau kita sudah bermewah-mewah, Alkitab katakan bahwa kamu sudah mati sebenarnya secara rohani. Ya. Alkitab katakan demikian. Kalau kita hidup bermewah-mewah selagi kita masih hidup, sebenarnya kita sudah mati secara rohani. Ya. Padahal sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengejar kemewahan. Saya tekankan begini, Anda semakin hidup mewah, pasti ada jarak dengan sebagian besar orang. Iya kan? Ya. Tetapi kalau Anda hidup sederhana, semua orang bisa mendekati Anda. Dan Yesus pun mengajarkan, bukankah kita itu diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan dibalik. Kalau serigala di tengah-tengah domba, tidak ada domba yang akan mendekati. Ya. Kan sebagian besar hamba Tuhan sekarang seperti itu kan. Sepertinya mereka itu serigalanya. Ya. Sukar untuk didekati. Tahukah Anda bahwa ada pendeta-pendeta yang mempunyai ring 1, ring 2, ring 3? Ada ring 1, ring 2, ring 3. Itu ring 3-nya biasanya, ring 1-nya biasanya yang paling dekat sama Tuhan. Itu biasanya bagian pengusaha. Orang-orang yang berpangkat. Anda sukar untuk sampai ke pendetanya. Ya. Jadi Anda harus mengerti di sini. Dan saya mau katakan, saya mengatakan ini untuk mempersiapkan kita akhir zaman ini. Anda harus juga memperhatikan baik melalui berita-berita atau medsos, Anda harus perhatikan perkembangan dunia. Bill Gates menjadikan Indonesia, sudah kesepakatan kan? Indonesia dijadikan tempat percobaan vaksin TBC. Padahal sebelum ini terjadi, sudah dibahas bahwa nantinya vaksin ini pun akan dimasuki sesuatu yang bisa membuat DNA orang-orang itu berubah atau dikuasai. Ya. Ini akan seru. Jadi, ayo kita kejar-kejaran dengan waktu bagaimana kita harus meningkatkan kekudusan, hidup dalam iman yang benar, sempurna pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus dan Paulus menangisi ini. Kenapa gereja tidak mengajarkan lagi tentang sangkal diri pikul salib? Kenapa gereja tidak mengajarkan lagi tentang kekudusan dan hidup benar? Kenapa gereja tidak mengajarkan betapa pentingnya pengurapan yang akan didahului dengan sangkal diri pikul salib? Selalu yang diajarkan bagaimana mencapai kesuksesan. Bagaimana mengalami terobosan. Ya, 7 kali ganda berkat Tuhan. Ya, pokoknya yang model-model itu semua. Artinya fokus kita itu adalah hal yang jasmani loh. Fokus hati kita adalah ketamakan. Ini yang membuat Paulus menangis. Dan ayat 19 mengatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini berbicara tentang orang Kristen, pemimpin Kristen loh. Tetapi yang menjadi seteru salib Kristus, bukan menjadi seteru Kristus. Ya. Karena kalau Kristus dianggap semuanya sahabat Kristus, merasa menjadi sahabat Kristus. Tapi salib, tidak ada kan masih?
lagu yang menjadi sahabat salib Kristus? Menjadi sahabat Kristus banyak. Menjadi sahabat salib Kristus, enggak ada masih. Dan ini Paulus sudah katakan menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Bukankah mereka Kristen? Bukankah mereka sudah dibaptis? Tetapi ketika gaya hidup mereka tidak menampakkan salib Kristus, maka kesudahan mereka ialah kebinasaan, dikatakan. Terjemahan lain mengatakan masa depan mereka adalah kebinasaan. Ya, masa depan mereka adalah kebinasaan. Berapa banyak? Tuh, berapa banyak kembali kan? Hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena tidak menjadi sahabat salib Kristus, tapi menjadi seteru salib Kristus. Ada yang menjelang akhir hidupnya, akhirnya hidup dalam selingkuh. Ya. Padahal pendeta besar, super besar. Ya, super besar untuk Indonesia. Ada pendeta mega church yang agak aneh. Bahwa kas gerejanya kalau mau mengadakan event apapun atau beli sound system, ini mega church loh. Tapi kas gerejanya selalu nol. Nah, tapi bisa ngasih warisan kepada anak-anaknya, itu ratusan miliar. Ya. Kok bisa tahu saya? Ada orang dalam yang cerita ke saya. Dan terjamin. Artinya begini, dan pendetanya sendiri. Pendeta lu sudah tua, masih operasi muka. Bukan perempuan lu, laki. Lu ini apa? Makanya panjang umur. Ketika di malaikat mau datang, enggak ada Tuhan kata. Enggak ada. Panjang umur. Ya. Pokoknya yang operasi plastik, yang tuli itu biasanya panjang umur. Sudah dipanggil, hai, hai. Nah, tak dengar. Ya. Maksud saya begini, Anda perhatikan ya. Kalau yang sudah namanya pendeta, itu kok enggak enak ya kalau sampai operasi plastik supaya tambah cantik, tambah ganteng. Apalagi sudah umur 70-an. Masih operasi plastik. Ada baru ini saja saya diceritakan. Loh Pak Yusa pernah diundang sama ibu ini? Enggak. Oh barusan itu mukanya masih kelihatan bengkak-bengkak Pak Yusa. Loh kenapa? Iya baru operasi. Loh, ada apa? Sudah Rasul Petrus katakan begini. Perhiasanmu adalah manusia batin. Bukan yang di luar. Ya. Tetapi kalau kita melihat ini semua, bukankah kita bisa mengetahui jangan-jangan sedikit sekali yang akan diselamatkan Tuhan. Oh iya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya mereka selalu memuaskan kedagingan mereka. Jarang loh pendeta sekarang mati itu karena kelaparan. Biasanya mati karena komplikasi. Kalau sudah bicara komplikasi berarti kebanyakan makan. Ya. Kadang sesama pendeta. Enggak masalah ini Anda ketahui. Kadang sesama pendeta itu kita itu guyon. Sudah khotbah, ya.
dapat PK 300.000, tapi setelah ibadah itu diajak makan. Makannya jutaan. Kan sesama pendeta langsung berkata, lebih baik kan masukkan ke PK-nya aja, enggak usah dikasih makan, kita cari makan sendiri. Ya kan? Ada yang nyaut, loh kalau dimasukkan ke PK-nya kan pendetanya enggak ikut makan. Kalau itu makan bersama kan pendetanya ikut makan. Yang saya mau tekankan bahwa kenapa terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang suka makan. Sehingga di sini dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Sehingga banyak komplikasi. Kalau mengikuti alur Tuhan ya, enggak usah ngoyo. Sebetulnya kan semakin tua itu makannya semakin sedikit kan. Lu kalau mengikuti alurnya Tuhan, itu dengan sendirinya kok. Ya. Kalau dulu saya waktu masih pengerja, kalau prasmanan seneng kan rebutan. Kalau sudah dapat bakso 7 itu, gagah. Sekarang itu lebih seneng ngambil 2, tapi lihat orang lain ngambil sambil ketawa, makan sambil ketawa, itu lebih seneng. Oh berarti sudah berumur kan kalau sudah gitu. Ya. Tetapi ini alur yang benar, jangan sampai semakin tua, ya kan? Semakin banyak makannya. Jangan. Di sini dikatakan kembali, di sini dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ada yang cerita, selalu kalau ketemu hamba-hamba Tuhan itu tanyanya jemaatnya berapa. Anda tahu kalau sudah tanya jemaat itu berarti harta kekayaannya berapa. Artinya pikiran mereka terlalu keduniawian. Hanya hal-hal yang jasmani. Khotbah sambil begini terus. Kenapa? Cincinnya harganya 500 miliar. Loh iya. Loh memangnya Anda cincin yang pendeta-pendeta pakai itu harganya 10 juta. Memangnya hanya 100 juta. Loh itu yang dipakai itu harganya miliar. Kenalan saya aja bertanya pada istrinya begini. Dia lihat cincin harganya 600 juta. Yang beli apa enggak ya? Bagus. Sudah banyak cincinnya di rumah. Masih mau beli lagi. Loh sudah banyak. Masih ingin beli lagi yang harganya 600 juta. Loh Anda jangan pikir yang sering khotbah begini tuh cincinnya 10 jutaan. Jangan. Apalagi kalau sudah lihat jam terus begini. Itu rumah hanya diperkecil, ditaruh di tangan. Dan mereka bangga dengan itu, tetapi ingat. Alkitab di sini katakan, itu sebenarnya aib. Kenapa aib? Karena seorang hamba Tuhan seharusnya hidup sederhana. Baru pantas disebut hamba Tuhan. Ya. Ingat saya kembali tekankan, bukan kekurangan tetapi sederhana. Orang kalau ada di dekat hamba Tuhan yang sederhana, jemaat kalau ada di dekat hamba Tuhan yang sederhana, itu enak rasanya. Tidak minder. Lu banyak hamba Tuhan bikin minder lu. Seorang hamba Tuhan yang sering datang ke sini sudah saya ceritakan. Oh kalau denominasi kami Pak, kalau sudah rakerda, tidak usah rakernas, rakerda. Datang, Avanza.
Datang lagi, Kijang Innova. Datang lagi, BMW. Datang lagi, Mercy. Ada yang limosin, Pak. Pendeta pakai limosin. Boleh. Tapi pantas atau tidak? Nah itu pertanyaannya. Boleh. Dosa, enggak. Pantas atau enggak? Nah, Anda umur 85 tahun, pakai you can see begini, dan sampai segini, boleh. Pantas atau enggak? Nah kan, pertanyaannya, pantas atau enggak? Itu loh. Alah Pak Yusak, tapi kan yang penting tidak ada yang melihat Pak, tidak buat orang jatuh dalam dosa. Iya, siapa yang mau lihat kalau sudah 75? Kembali, pantas atau tidak? Ya, kembali, pantas atau tidak? Banyak ketidakpantasan terjadi di gereja kok. Bahkan dalam berkhotbah pun, di ibadah raya, sekarang musim pakai kaos oblong, pakai jaket. Boleh. Pantas atau tidak? Nah, khotbah gaya anak muda, pakai yang sobek-sobek. Kalau jemaat masih dimaklumi duduk. Tapi kalau sudah pendetanya pakai yang sobek-sobek, boleh, pantas atau enggak, kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini terjadi yang mereka pikir mengikuti tren. Ya, kemuliaan di sini, kemuliaan mereka ternyata adalah aib. Ya. Saya menekankan hal ini kembali, saya mau katakan karena ini akhir dari akhir zaman. Jangan sampai iman kita melenceng. Kita harus terus semakin disempurnakan. Sekarang dengan paus dari Amerika, semua orang sudah mengeluarkan banyak nubuatan yang macam-macam ya. Tetapi bayangkan paus orang Amerika. Apakah itu tidak akan bawa kepentingan Amerika nanti untuk menguasai gereja-gereja Katolik sedunia? Tidak menuduh, tetapi ini harus jadi perhatian kita. Ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Loh, pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jemaatnya berapa? Sudah pernah ke Israel sudah berapa kali? Ya. Kemudian apalagi mobilnya apa? Loh, itu ditanya semua. Anak-anaknya kuliah di Amerika atau Singapura atau di mana? Itu perkara duniawi. Bahkan sering kali pertemuan-pertemuan pendeta, kalau Anda dengarkan mereka ngomong, yang mereka ngomongkan tentang cincin, tentang mobil, tentang negara-negara yang mereka kunjungi rekreasi, jarang yang berkata, saya tadi pagi atau bulan lalu ketika berdoa saya disingkapkan Tuhan. Ternyata yang selama ini saya pandang benar, ternyata Tuhan itu salah. Dan Tuhan singkapkan ini ayat-ayatnya. Loh, itu jarang omongan seperti itu. Padahal sebenarnya yang benar adalah itu. Ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang seringkali undang saya makan. Dan kalau sudah mereka hamba Tuhan undang makan, ada jemaat penatua yang ikut. Mereka begitu semangat. Dan mereka berkata begini, saya itu senang ngajak Pak Yusak makan. Kenapa? Saya lebih banyak dapat pewahyuan ketika kita makan-makan daripada Pak Yusak khotbah.
Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun, ingat apa yang kita bicarakan itu menentukan apakah kita manusia rohani atau bukan. Ya. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bahwa dalam menantikan Tuhan yang harus kita sadari adalah bahwa kita itu warga negara surga. Kalau warga negara surga ada di dunia, Rasul Petrus katakan perantau, ya. Kita warga negara surga yang merantau dalam perantauan di dunia. Coba lihat orang-orang kalau keluar negeri ya. Tidak mungkin beli barang itu satu truk. Bahkan kalau sudah berapa kilo sudah melebihi kapasitas sudah beli enggak ya, beli enggak. Mahal. Kenapa? Karena pendatang. Tapi kalau di negeri sendiri kita warga negara, kita negeri sendiri. Oh, lemari yang kiloannya itu berapa kilo beli pakai truk, pakai apa? Beli. Tapi kan tidak mungkin kan kita, kecuali yang memang konglomeratnya. Tetapi secara umum kan tidak mungkin kita pergi ke Singapura beli lemari. Tidak mungkin. Artinya ketika kita sadar kita warga negara kerajaan surga, pasti kita akan membatasi keinginan-keinginan yang ingin kita miliki. Ya, pasti kita akan membatasi. Kenapa? Berat, mahal. Sama kok. Ketika kita menginginkan semua yang ada di dunia. Harganya terlalu mahal. Yaitu nyawa kita. Rasul Petrus mengatakan bahwa kalau kita lihat di sini 1 Petrus pasal yang kedua. Sebentar kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lihat, keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Artinya bahwa keinginan-keinginan daging ini ketika kita turuti, keselamatan jiwa kita itu lenyap. Rasul Petrus mengatakan begini di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman kita adalah jiwa kita diselamatkan. Tetapi ketika kita membiarkan keinginan-keinginan daging ini diumbar, maka ini akan berjuang, akan merebut, akan melawan ya keselamatan yang sudah kita dapatkan dalam jiwa kita. Ya. Jadi hati-hati keinginan daging berjuang melawan jiwa. Artinya melawan keselamatan jiwa. Ya. Keselamatan jiwa kita bisa lenyap ketika kita membiarkan keinginan-keinginan daging itu berkuasa. Kita turuti terus. Ya. Nah, sebagai ayat terakhir kita lihat. Pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga
dengan teguh. Terjemahan lain mengatakan tetaplah setia. Di sini dikatakan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bahwa di akhir zaman ini, akhir dari akhir zaman, banyak tawaran-tawaran. Ya, kalau saya istilahkan dulu, untuk berbuat dosa, kita harus cari, ya kan? Yang anak-anak muda mungkin tahu kan, kalau mau lihat film porno itu harus nyewa. Nyewanya sembunyi-sembunyi. Orang-orang tertentu, ya kan? Iya kan? Enggak ada yang iya. Ya. Tapi dulu seperti itu memang. Tapi sekarang kan itu ada di genggaman kita kan. Terserah kita loh, kita mau mengakses atau enggak. Dan orang enggak tahu. Tetapi yang saya mau tekankan di akhir dari akhir zaman, berbuat dosa, hidup dalam dosa lebih gampang dibandingkan zaman-zaman dulu. Ya. Artinya butuh keteguhan hati untuk terus hidup dan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dibutuhkan keteguhan hati yang sungguh-sungguh untuk bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Karena mungkin orang lain tidak tahu, tetapi engkau tidak bisa menyembunyikan sesuatu pun di hadapan Tuhan. Butuh hati yang teguh supaya kita tidak menjadi seteru salib Kristus. Biarlah kita semakin kudus di akhir zaman ini. Kita tidak tahu, jangan sampai Pakistan dan ya kan, India ya, itu meluncurkan nuklirnya. Hanya tetap yang saya takutkan kalau orang bodoh-bodoh berperang itu lebih menakutkan daripada orang pandai yang berperang. Jadi persiapkan diri kita semua. Segala sesuatunya bisa terjadi apa yang tidak kita duga. Tetapi dalam menghadapi itu semua, asal jiwa kita, manusia roh kita itu siap hidup dalam kekudusan. Apapun yang terjadi, saya mau katakan terjadilah. Kita aman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.